Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan sahabat tani semua dimanapun berada. Selalu kami doakan semoga teman-teman dan sahabat tani semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian dan sahabat tani dimanapun berada, kali ini kita akan mengupload tentang cara membuat PSB Super Jakaba yang benar. Selama ini banyak kita lihat di YouTube cara-cara membuat PSB Super Jakaba ini dengan berbagai macam cara. Namun kali ini kita tampilkan dengan cara yang praktis. Selamat dan sahabat tani, kita mulai saja cara membuat PSB Super Jakaba ini dengan praktis, mudah dan benar. Saya sampaikan dulu bahan-bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan ini. Pertama, telur ayam atau telur bebek atau telur keong atau apa sajalah, yang jelas telur ya. Ini kita bersihkan dulu, nanti kita butuh satu saja. Kemudian MSG atau micin, selanjutnya kecap ikan, kemudian cangkang telur yang sudah kita haluskan dan sudah kita tingkatkan kalsiumnya ya. Selanjutnya air, saya pakai air sumur 1 liter, ini setengah liter, nanti kita tambahkan lagi setengah liter lagi. Selanjutnya corong, kemudian sendok dan garpu. Kemudian itu biang PSB standar, PSB biasa. Selanjutnya air jakaba. Bismillah. Mantap ya. Ini teman-teman sebagai bahan baku PSB Super Jakaba. Mantap kan? Kita lanjut. Ya teman-teman, yang pertama kita pecahkan dulu telurnya ya. Kita butuh hanya 1 butir saja. Ini sudah kita bersihkan terlebih dahulu ya, supaya nanti tidak masuk bakteri-bakteri lain. Kemudian micin sebanyak 1 sendok, kemudian kecap ikan juga 1 sendok. Ini kita kocok sampai merata ya teman-teman. Telur ini kita ketahui banyak mengandung macam-macam unsur ya, di antaranya vitamin B12, vitamin D, vitamin E, dan juga pantotenik atau asam pantotenik ya, vitamin B5, kemudian vitamin B12, juga vitamin A, zat besi, fosfornya juga ada, folat ya, folat itu yang membuat tumbuhnya sel-sel baru. Kemudian yodium ada juga ya, ada lagi selenium. Fungsinya telur ini adalah sebagai nutrisi pigmen klorofil bakteria. Jadi bakteri-bakteri klorofil itu kan menangkap cahaya sinar matahari. Jadi di dalam PSB tersebut ya sudah ada bakteri yang namanya bakterioklorofil. Nah ini bakteri klorofil ini bisa mentransfer energi elektro dari air dan karbon dioksida itu untuk membentuk karbonhidrat beserta oksigen, itu yang dihasilkan dari PSB ini. Nah itulah dia mempercepat pertumbuhan tanaman dan juga membuat tanaman itu metabolismenya berjalan lancar ya. Ditambah lagi dengan telur ini sebagai nutrisi dari bakteri tersebut. Jadi fungsinya bakteri itu
Itu adalah menangkap cahaya atau fiksasi cahaya matahari, merubah karbon dioksida untuk membentuk karbohidrat. Dia bersama air ya. Yang dihasilkannya adalah karbohidrat dan O2. O2 ini salah satunya yang dibutuhkan oleh manusia, juga yang menjadikan tanaman itu tumbuh subur. Nah, sebenarnya pigmen dari klorofil ini ada 3 macam ya. Ada klorofil A, klorofil B, dan C. Jadi beberapa spesies bakteri ini juga memiliki ciri khas ya. Bakterioklorofil tugasnya menangkap inframerah, cahaya inframerah dari matahari ya. Sehingga kalau dia menangkap cahaya matahari inframerah, maka yang tidak ditangkapnya itulah menjadi PSB yang kita lihat dengan kasat mata. Warna apa? Warna hijau. Nah, kalau hijau berarti yang ditangkapnya adalah warna merah. Nah, kalau dia PSB-nya kita lihat dengan kasat mata itu warnanya merah, berarti yang ditangkapnya adalah warna hijau dan warna lainnya yang ada di sinar matahari ya. Oke ya teman-teman, ini sudah cukup. Sekarang kita masukkan cangkang telur sebanyak 1 sendok saja. Cangkang telur ini seperti yang saya sampaikan pada video saya sebelumnya, untuk mengolah meningkatkan kalsium. Ini sudah kita proses ya, jadi yang kita pakai ini kalsiumnya sudah 60%. Tadinya kalau kulit telur seperti ini saja itu kadar kalsiumnya 40%, tapi setelah kita proses kadar kalsiumnya meningkat menjadi 60%. Nah, inilah hasilnya dan ini yang kita pakai. Ya, kalau jelasnya bisa dilihat di video saya yang sebelumnya ya, yang tentang cangkang telur. Kemudian adonan ini kita masukkan ke dalam botol mineral. Ini tidak usah kita masukkan semua ya. Kita ambil saja nanti sisanya atau sebagian untuk kita bikin nanti PSB yang baru, PSB standar yang baru. Ini kita ambil dulu 1 sendok. Jadi kita sambil bikin PSB Super Jakaba, kita juga sambil membuat PSB standar. Nah, ini kan banyak teman-teman ya, kita hanya butuh sedikit saja. Kenapa? Karena kalau telur ini terlalu banyak di sini, itu nanti baunya luar biasa. Jakabanya sendiri sudah sangat bau, PSB-nya sudah sangat bau, tambah dengan telur lagi, maka baunya ya bisa dibayangkan ya. Nah, ini kita ambilin. Dan nanti proses jadinya juga sama. Jadi kita bisa mendapatkan PSB Super Jakaba dan juga PSB biasa. Sisanya ini baru kita masukkan kemari. Masukkan semua ini dulu. Nah, kemudian sebelum kita masukkan biangnya, kita masukkan air sumur atau air hujan atau air apa sajalah ya. Yang penting jangan air pam, nanti mati bakterinya. Kita masukkan ini 1 liter, kita tambahkan. Gunanya apa? Gunanya kita tambahkan air, sebagian air itu adalah untuk memberikan media kepada bakteri yang baru nanti untuk berkembang, khususnya bakteri PSB menjadi berkembang lebih bagus lagi ya. Kita ambil lagi ya 1/2 liter, kita tambahkan, jadi jumlahnya air itu 1 liter. Berikutnya kita masukkan biang PSB standar ke dalam campuran adonan dari Jakaba ini tadi. Jadi komposisinya Jakaba, air Jakaba yang udah kita endapkan itu setengah botol mineral ini, dan setengahnya lagi adalah PSB standar. Tapi nggak usah kita penuh sampai sini ya, nanti ini gasnya terlalu tinggi. Jakaba ini nanti kalau udah dicampur dengan PSB, dia akan menghasilkan gas yang sangat kencang. Kalau tidak dibuka itu bisa meletup, meledak. Teman-teman, ada yang cara membuatnya macam-macam ya. Ada teman-teman lain membuat PSB Super Jakaba ini dengan cara air Jakaba itu dia bikin penuh, kemudian campur telur seperti tadi. Selanjutnya biangnya itu adalah berasal dari
PSB Super Jakaba juga, jadi hanya sedikit saja. Nah, kalau saya, air Jakabanya itu setengah, PSB-nya setengah, dicampur dengan air 1 liter untuk media tambahan agar PSB-nya itu nanti lebih cepat berkembang. Jadi saya tidak menggunakan PSB Super Jakaba sebagai biang, tapi saya menggunakan PSB standar. Logikanya begini, PSB Super Jakaba ini kita tambahkan kemari, nanti yang berkembang itu kalau hanya sedikit, itu dia lambat sekali berkembangnya. Kemudian pigmen-pigmen yang tadi bekerja itu hanya jumlah sedikit, sehingga menghasilkan unsur makro dan unsur mikro yang sangat sedikit. Lain halnya kalau kita masukkan separuh PSB standar dan separuh air Jakaba ditambah dengan 1 liter air tadi, itu kandungan-kandungan yang ada di PSB itu dibantu oleh kandungan yang ada di air Jakaba, sehingga unsur yang ada di dalam PSB yang kita hasilkan nanti itu akan menjadi bertambah, akan menjadi lengkap. Nah, ada juga teman-teman yang bertanya, bagaimana mungkin bisa hidup? Sedangkan satu sisi, jamur Jakaba itu butuh perlindungan tempat yang teduh untuk pengembangannya. Sedangkan di sisi lain, PSB itu sendiri butuh cahaya matahari untuk pengembang biakannya. Nah, jadi tidak masuk akal kalau membuat PSB Super Jakaba itu dijemur di matahari. Pasti mati jamur-jamur Jakabanya. Jadi ada seperti itu yang berkomentar pada video saya. Nah, pertanyaan seperti yang tadi, itu saya jawab dengan logika saya dan juga pengamatan saya bahwa PSB Super Jakaba ini yang kita cari hasilnya adalah PSB-nya, pengembangan PSB-nya. Namanya juga PSB Super ya, Jakaba. Jakaba itu artinya bahannya. Jadi yang kita kembangkan itu adalah PSB-nya. Kalau Jakabanya sendiri nggak perlu lagi kita kembangkan karena tadi airnya yang kita ambil. Nah, air Jakaba ini kita gabung dengan PSB, kemudian kita jemur. Apakah Jakabanya mati? Kita bukan mengembangkan Jakabanya, tapi kita mengembangkan PSB-nya. Di mana di dalam air Jakaba tersebut, kita tahu bahwa terkandung unsur-unsur makro, di mana nitrogennya itu ada 75%, kemudian itu fosfornya 1%, dan juga ada kaliumnya ya 0,13%. kalau saya nggak salah itu hasil dari uji coba dari lab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo. Nah, dari airnya itu kita campurkan PSB, kita mengharapkan Jakabanya itulah yang mensupport PSB-nya ini, sehingga PSB-nya ini dapat berkembang lebih baik, lebih lengkap lagi unsur-unsurnya. Yang tadi dia membentuk dari penangkapan cahaya matahari, membentuk karbon dioksida menjadi karbohidrat ya, karbohidrat dan oksigen, dan juga menghasilkan nanti pengolahan fotosintetisnya, menghasilkan nitrogen, menghasilkan unsur-unsur hara lainnya yang dibutuhkan oleh tanaman. Sehingga PSB ini yang didukung tadi dengan air Jakaba yang punya unsur-unsur macam-macam, itu dia akan berkembang lebih lengkap lagi unsur-unsur makro dan mikronya. Jadi di sini kita tidak mengembangkan Jakabanya, tapi mengembangkan PSB-nya. Kalau kita mengembangkan Jakabanya dan Jakabanya hidup, tentu nanti PSB Super Jakaba ini akan muncul jamur-jamur Jakaba. PSB-nya berkembang, muncul, dan juga diikuti dengan jamur Jakaba. Tapi nyatanya tidak ya. Nah, inilah seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini saya tunjukkan contohnya. Nah, ini contohnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini kan PSB Super Jakaba sudah jadi. Ya, dia tidak ada muncul jamur Jakabanya, tapi yang muncul adalah PSB-nya yang kental, pekat, merah total, merah merona ya. Jadi bukan Jakabanya ya, sekali lagi bukan Jakabanya kita kembangkan, tapi adalah PSB-nya. Allahu Akbar. Kemudian teman-teman, kalau dilihat di meja ini ya, ini ada yang hijau-hijau. Nah, ini adalah PSB Promak yang dicampur Jakaba. Kalau kita singkat PSB Proja. Ini dulu kita bikin, ini merah, sama seperti ini. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, dengan adanya proses
Sintesis, fotosintesis. Fotosintesis itu artinya foto itu adalah cahaya, sintesis itu adalah menyusun. Jadi dia menyusun sendiri nutrisinya, makanannya sendiri dari penangkapan cahaya sinar matahari. Itu yang dimaksud dengan fotosintesis ya. Nah, dengan adanya fotosintesis, yang merah tadi berubah lama-lama jadi hijau. Nah, ini kalau yang besar, ukurannya besar ini juga ya. Jadi dia hijau. Kalau yang super jakaba dia merah merona. Sama ya, nanti dengan yang kita bikin itu seperti ini juga. Dari tanggal 7 Januari 2022 yang kita bikin. Jadi sudah 3 minggu ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Nah, ini tadi teman-teman, hampir lupa saya. Ini tadi kan kita mau bikin PSB. Jadi PSB standar sebagian kita tuangkan kemari. Nanti hasilnya kita dapatkan PSB standar. Teman-teman kalau nggak tahan baunya, memang ini sangat bau ya. PSB-nya sendiri punya ciri khas bau. Kemudian jakabannya sendiri punya ciri khas baunya sendiri. Saya masih dalam penelitian untuk membuat PSB yang tanpa bau. Kalau baunya dikurangi atau mengurangi bau, itu sudah. Yang saya cari sekarang adalah membuat PSB tanpa bau sama sekali. Ya, sebenarnya dalam skala besar saya sudah berhasil menemukannya. Cuma saya ingin produknya yang dalam skala kecil supaya nanti mudah untuk membuatnya. Nah, ini yang belum saya temukan pembuatannya. Kalau hasilnya saya sudah uji coba ya. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Hanya saja untuk membuat dalam skala kecil seperti ini ya, itu masih dalam tahap pembuatan. Insya Allah nanti kalau sudah berhasil akan kita uji coba beberapa tanaman lagi. Setelah itu akan kita upload. Nah, ini kita kasih label, kita jemur ini 14 hari. Setelah itu bisa kita pakai. Cara makainya disemprot bisa. Kalau mau disemprot itu disaring dulu, karena ini akan membuat semprotan kita itu, alat semprot kita tumpat, dia terlalu kental ya. Nah, kalau untuk dikocorkan juga bisa. Dosisnya 10 ml PSB super jakaba dicampur dengan 1 liter air. Nah, untuk kelipatan lainnya tinggal proporsional saja, dikalikan saja ya. Ya teman-teman, ini sudah selesai ya. Kita sudah kasih label. Kemudian ini kita jemur selama 14 hari bawah sinar matahari. Kena hujan juga nggak apa-apa, nggak usah diangkat. Nah, tapi ini sebelum dijemur kita kocok-kocok dulu sampai merata ya, baru kita jemur. Dan setiap hari juga seperti itu dilakukan, pengocokan dan juga dibuka tutupnya, karena ini gasnya luar biasa nanti, terutama pada hari-hari ke-5 ke atas lah, gasnya itu sangat kencang sekali ya. Jadi kalau memang mau dibuka setiap hari bisa, kalau nggak mau dibuka setiap hari, ininya aja dikendorkan tutupnya ya. Baik ya teman-teman, terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan, maaf juga bila ada salah kata, dan mohon dukung kami tidak hanya dengan cara memberikan subscribe, like, dan share, tapi juga dengan doa supaya channel ini bisa lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.